Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Masih tetap semangat ya, walaupun kalian belajar di rumah. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sekarang kami belajar bersama-sama untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan, walaupun melalui video pembelajaran. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Amin. Anak-anak, sekarang kita masuk di pembelajaran 14, bagian yang pertama, bersahabat dengan semua orang, diambil dari Yakobus 2 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita dalam mengasihi dengan tanpa membeda-bedakan. Kita pun juga harus mengasihi semua orang. Nah, bagaimana menjadi sahabat yang baik? Menjadi sahabat yang baik diajarkan oleh Yakobus dalam Yakobus 2 ayat yang pertama, yaitu dalam mengasihi tanpa memandang muka. Apa itu memandang muka? Memandang muka artinya melihat seseorang hanya dari luarnya saja, yaitu dari penampilan fisik, derajat sosial, ekonomi, dan masih banyak lagi. Dan dalam Yakobus 2 ayat 8, di situ dituliskan bahwa akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Jadi dalam mengasihi, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Pengajaran Yakobus yang lainnya adalah yang pertama. Yakobus menyampaikan karena kehidupan orang Yahudi pada waktu itu kebanyakan orang kaya dan berkuasa. Mereka melawan Allah dan menindas orang miskin. Padahal Tuhan justru memilih orang-orang yang dianggap miskin dan tersingkir oleh dunia untuk dijadikan kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Tetapi kenyataan yang ada pada masyarakat waktu itu, sering orang lebih menghargai orang kaya dan memandang rendah orang miskin. Menilai berdasarkan kekayaan merupakan penyangkalan terhadap prinsip iman Kristen. Kemuliaan manusia tidak terletak pada harta dan penampilan lahiriah, tetapi pada status barunya di dalam Kristus Yesus. Sikap memandang muka bertentangan dengan pernyataan bahwa Allah tidak membedakan siapapun karena Ia melihat hati, bukan penampilan lahiriah. Sikap memandang muka juga berarti bahwa kita sedang menempatkan diri kita lebih tinggi dan menduduki posisi hakim yang tidak adil bagi sesama kita. Anak-anak, nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan ya di Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan.
kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Baik anak-anak, dari sini kita bisa belajar bagaimana menghargai orang dan mengasihi orang. Nah, minggu depan kita akan belajar dari persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, siapakah Daud dan Yonatan itu? Anak-anak bisa membuka ya di Alkitab kalian di 1 Samuel 18 ayat 1 sampai yang kelima. Anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.